Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kita berjumpa kembali di channel Catatan Pak Guru. Siapkah kalian belajar dari rumah? Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Langsung saja, mari kita mulai. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan bunga? Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan. Serbuk sari yang merupakan alat perkembangbiakan bunga jantan jatuh di atas kepala putik yang merupakan alat perkembangbiakan bunga betina. Pada video kali ini, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Individu baru atau anak berasal dari satu induk saja, sehingga individu baru merupakan bagian dari tubuh induknya. Sifat individu baru akan sama persis dengan sifat yang dimiliki oleh induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi secara alami tanpa ada bantuan dari manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang prosesnya dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah tunas. Pernahkah kalian melihat pohon bambu yang baru tumbuh? Pohon bambu yang baru tumbuh itulah yang disebut dengan tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang bisa tumbuh dengan cara bertunas ialah bambu, pisang, dan tebu. Selain tunas, ada juga tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada batang. Biasanya tunas ini tumbuh pada daun ataupun pada akar. Contohnya, tunas yang bisa tumbuh pada daun terjadi pada tanaman cocor bebek. Sedangkan tunas adventif yang tumbuh pada akar biasa terjadi pada tanaman sukun, cemara, dan talok atau kersen. Perkembangbiakan vegetatif selanjutnya adalah spora. Jenis tanaman paku-pakuan, pada bagian bawah daunnya terdapat titik-titik berwarna coklat yang disebut spora. Kalau kalian mengamati tanaman suplir, kalian bisa melihat di bawah daun tanaman tersebut akan ada bintik-bintik. Nah, jika spora tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang bisa tumbuh dengan spora diantaranya tanaman paku, jamur, lumut, dan suplir. Cara perkembangbiakan selanjutnya adalah dengan cara geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Biasanya, cara perkembangbiakan seperti ini dilakukan oleh tanaman arbei, rumput teki, stroberi, dan pegagan. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah umbi. Umbi terbagi menjadi 3 macam: umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar adalah akar yang membesar, berisi cadangan makanan. Biasanya tanaman seperti wortel, singkong, dan lobak berkembang biak menggunakan umbi akar. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Kentang dan ubi merupakan contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi batang. Umbi yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Tanaman seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, serta bunga tulip biasa berkembang biak menggunakan umbi lapis. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Tanaman jenis jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan kencur berkembang biak menggunakan rizoma. Sekarang,
Mari kita cari tahu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak menggunakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang biasa dilakukan yaitu mencangkok. Mencangkok adalah membuat batang tanaman menjadi berakar. Biasanya, mencangkok ini dilakukan pada tanaman yang berbatang kayu, atau sering juga dilakukan pada buah-buahan seperti buah jambu biji, jambu air, ataupun buah mangga. Selain mencangkok, ada juga menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Misalnya, kamu akan menempelkan cabang tunas dari pohon mangga aromanis dengan pohon mangga mana lagi. Perkembangbiakan selanjutnya adalah cara mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya sudah pasti sering kita lihat, yaitu cara stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan potongan bagian tumbuhan tersebut, bisa batang, daun, atau akar, di atas tanah. Stek batang biasa dilakukan pada tanaman singkong dan tebu, mawar, melati, ataupun kangkung. Stek daun bisa dilakukan pada tanaman cacar bebek dan tanaman begonia. Sedangkan stek akar bisa dilakukan pada tanaman sukun. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga akan tumbuh akar. Contohnya, tanaman anyelir, apel, anggur, dan alamanda biasa dilakukan perkembangbiakan dengan cara merunduk. Itulah tadi perbedaan antara pertumbuhan vegetatif alami dengan vegetatif buatan. Tidak semua tanaman bisa tumbuh di tempat yang sama. Pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Tanaman yang hidup di daerah dataran tinggi sudah pasti akan berbeda dengan tanaman yang hidup di dataran rendah. Sekarang, mari kita simak cerita berikut. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Tengger di Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas di Aceh, dan Dataran Tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi biasanya adalah tanaman perkebunan seperti teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dari bacaan tadi, mari kita belajar menemukan ide pokok suatu bacaan. Masih ingatkah kamu apa itu ide pokok? Ide pokok atau gagasan utama adalah inti yang menjadi dasar dari suatu paragraf. Bagaimana cara kita menemukan ide pokok? Kita bisa menemukan ide pokok pada kalimat utama. Ya, ide pokok biasa terletak pada kalimat utama. Kalimat utama suatu paragraf bisa terdapat pada awal paragraf, tengah, ataupun akhir paragraf. Jika berada di awal, maka sudah pasti kalimat kedua dan seterusnya akan menjelaskan kalimat pertama. Sedangkan jika kalimat utama berada di akhir, maka di kalimat terakhir akan berupa kesimpulan dengan ditandai
kata jadi, sehingga, ataupun oleh karena itu. Sekarang mari kita coba menemukan ide pokok dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Paragrafnya berbunyi, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Pertama, mari kita temukan kalimat utamanya. Kamu lihat, pada kalimat terakhir bukan berupa kesimpulan, karena tidak ada jadi dan juga tidak ada sehingga. Maka sudah pasti kalimat utamanya ada di awal, yaitu wilayah pantai termasuk dataran rendah. Kita bisa membuat ide pokok dari kalimat tersebut, atau sama persis. Maka dari paragraf tersebut, ide pokoknya adalah wilayah pantai termasuk dataran rendah. Mudah sekali bukan? Kamu bisa menemukan ide pokok yang lain pada paragraf yang lain dengan melihat di buku paket kamu. Selamat mencoba dan selamat belajar. Anak-anak, demikian tadi video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian, kerjakan kuis di link deskripsi video ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.